kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia zaman sekarang mengalami banyak kemajuan di dalam kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga memiliki banyak pengetahuan daripada generasi yang sebelumnya. Dengan komputer, manusia dapat mengirimkan informasi dalam hitungan milidetik ke seluruh penjuru bagian dunia ini dengan pertolongan satelit. Lebih banyak informasi yang dapat diketahui, lebih banyak fakta-fakta yang ditemukan pada abad-abad ini daripada abad-abad sebelumnya. Namun manusia tidak pernah jauh dari penyelesaian masalah-masalah dasar yang dihadapinya, yaitu masalah keterasingan dari orang lain. Keterasingan inilah yang menghasilkan perang, kejahatan, dan semua penyakit sosial lainnya. Hal tersebut terjadi karena manusia zaman sekarang ini semakin pintar, tetapi tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang dari atas. Alkitab mengatakan ada dua jenis hikmat di dunia ini. Yang pertama, yaitu hikmat yang diberikan oleh Tuhan menurut pikiran Kristus, yang memandang hidup dalam konteks kekekalan. Mengenai hikmat ini, Kitab suci menyatakannya di dalam Yakobus 3 ayat 17 demikian. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya suka damai, lemah lembut, suka mengalah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat yang dari Tuhan berpusat kepada Tuhan atau teosentris, yang menuntun manusia membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga kepada sesamanya, serta menuntun manusia untuk mencapai tujuan akhir hidup yang utama dan mulia, yaitu hidup dalam kekekalan. Yang kedua adalah hikmat dunia yang berpusat kepada diri manusia itu sendiri atau egosentris. Hikmat ini membawa manusia menuju perpecahan dan kebinasaan. Masalah dan kesusahan umat manusia bermula dari kenyataan bahwa mereka mengikuti hikmat dunia daripada mengikuti hikmat Tuhan. Hikmat dunia menggiring manusia hidup di dalam perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kemudian hal ini menghasilkan kekacauan dan berbagai perbuatan jahat dan membuat hidup manusia itu terasing dari Allah dan terasing dari sesamanya. Demikianlah dikatakan Yakobus di ayat 14 sampai dengan ayat 16 demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, supaya hidup kita berarti dan berguna bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga kita dapat hidup bersama di dalam kerukunan dan damai sejahtera Tuhan, serta menjadi alat kemuliaan Tuhan, kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan akan memampukan kita untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, dan kemudian juga memahami tujuan akhir dari kehidupan kita. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita akan dapat untuk melakukan persekutuan yang rukun dengan Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita memahami apa saja hikmat yang dari Tuhan itu. Di antaranya yang pertama dikatakan hikmat itu murni. Hikmat yang berasal dari Allah itu murni berarti tidak palsu dan tidak berdosa. Ketulusan dalam bersikap dan membuahkan penilaian
dan keputusan yang objektif dan benar tentang sesuatu permasalahan. Karena tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri, bandingkan dengan hikmat Salomo, mengadili dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Salomo mengadili dengan tulus, tidak berpihak kepada satu orang. Maka karena dia murni dalam menyikapi persoalan, keputusan yang diambilnya berakhir dengan baik. Hikmat yang dari Tuhan itu yang menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Yang kedua adalah suka damai. Hikmat yang suka damai dicapai dengan jalan merendahkan diri. Hal inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang adalah Adam yang kedua. Dia mau turun dari surga, merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus memilih untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia dan demi perdamaian, bukan mengorbankan manusia. Berbeda dengan hikmat dunia di dalam diri Adam, yang cenderung lebih meninggikan diri dan memilih mengorbankan orang lain untuk keselamatan dirinya sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan permusuhan dengan Allah dan juga perpecahan dengan manusia, sehingga hidup manusia terjebak dalam kesendirian dan keterasingan. Maka supaya ada damai sejahtera, kita harus mau dituntun hikmat Tuhan untuk merendahkan diri. Sebab di mana ada orang yang merendahkan diri dan mau berkorban atau mengalah, di sanalah akan ada damai sejahtera. Tetapi di mana ada orang meninggikan diri dan mementingkan diri sendiri serta mengorbankan orang lain, di sanalah akan ada kekacauan, perselisihan, dan keterasingan. Hikmat yang menuntun hidup kita yaitu hikmat yang dari Tuhan. Yang ketiga adalah mengasihi dengan lemah lembut. Kemurnian dan kerendahan hati hanya dapat dilakukan dengan kasih. Kemudian kasih itu akan memampukan kita bersikap lemah lembut dan membuahkan segala kebaikan yang berguna bagi orang lain dan menjadi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat yang demikian membuahkan kebenaran dan kedamaian serta hidup dalam persekutuan yang indah dan rukun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh hikmat yang dari Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita mampu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam damai sejahtera dan menjauhkan kita dari keterasingan. Selamat hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Selamat hidup di dalam persekutuan yang rukun dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas hikmat yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh berhikmat untuk menjalani dan menyikapi kehidupan ini, supaya kami dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama kami, sehingga kami dijauhkan dari keterasingan. Kuatkan, mampukan kami melakukannya, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dibimbing hikmat Tuhan. Selamat hidup dalam damai sejahtera persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.